Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Piala Inggris yang kita kenal dengan Carabao Cup, di mana pertandingan berlangsung antara West Ham United menghadapi Manchester City di kandangnya West Ham United. Kita tahu Manchester City 4 tahun berturut-turut 2018, 2019, 2020, 2021 menjadi juara Carabao Cup. Dan Carabao Cup musim ini mereka tersingkir di kandang West Ham. Apa yang terjadi? Kita bahas. Ya, kita tahu bahwa Manchester City merajai kompetisi ini. Kita tahu bahwa Manchester City pada dasarnya adalah sebuah tim yang banyak menghasilkan Carabao Cup bersamaan dengan Liverpool. Tapi uniknya adalah 4 tahun berturut-turut Manchester City mampu meraihnya di tangan Pep Guardiola. Namun di tahun ini mereka harus kandas di putaran keempat atau di 16 besar saat menghadapi West Ham. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana kombinasi dari West Ham itu mampu menyulitkan Manchester City, sehingga Manchester City tidak mampu banyak menghasilkan peluang dan tidak mampu untuk menciptakan gol. Itu yang terjadi. Kalau kita bahas secara permainan, kita tahu bahwa Manchester City tetap menggunakan 4-3-3 false nine, di mana yang menjadi false nine-nya pada kesempatan kali ini adalah Kevin De Bruyne, dengan dibantu atikin midfieldernya adalah Cole Palmer, dengan dua sayapnya yaitu Raheem Sterling dan seorang Riyad Mahrez, dengan lini tengahnya Gundogan dan Fernandinho. Secara kapasitas tentu ini tidak jauh beda dengan kekuatan City pada musim-musim sebelumnya atau pertandingan-pertandingan sebelumnya. Karena kita tahu bahwa Manchester City memiliki banyak pemain yang berkualitas. Bukan cuma 1-2 pemain, tapi rata-rata pemain berkualitas. Dan terbukti dengan banyak kualitas dari pemain ini mampu menghasilkan kemenangan, namun tidak untuk kali ini. Kenapa? Karena West Ham ini, saya kira pelatih dari West Ham, David Moyes, itu pintar dalam menaruh strategi. Mungkin mereka belajar dari Chelsea. Kenapa Chelsea? Karena West Ham pada tadi malam itu melakukan compact defense, atau yang kita kenal dengan defensif yang sangat pas, yang sangat rapat, sehingga sulit ditembus oleh Manchester City. Biasanya City ketika menghadapi tim-tim yang notabene bertahan itu mengandalkan wide attack, menggunakan wide strategi, dalam artian menyerang lewat sisi samping. Namun tadi malam walaupun lewat sisi samping, lewat sisi tengah, tetap saja mampu dipatahkan oleh West Ham United. Terlebih-lebih kipernya adalah Areola yang positioningnya sangat bagus. Compact defense ini mampu memberikan kesulitan tersendiri untuk Manchester City. Sebut saja saat menghadapi Chelsea saja di Liga Inggris, mereka kesulitan walaupun mereka mampu menciptakan gol melalui scrimmage Gabriel Jesus pada waktu itu, namun tidak terjadi di West Ham. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Yang menyebabkan hal itu terjadi adalah bagaimana struktur lini tengah ketika menghadapi bola di depan kotak penalti. Karena apa? Karena lini sayapnya, sebut saja Raheem Sterling maupun Riyad Mahrez, tidak mampu untuk melakukan cut inside. Walaupun mereka melakukan cut inside, di lini keduanya Cole Palmer maupun Ilkay Gundogan tidak mampu memanfaatkan bola atau kena blocking oleh pemain dari pertahanan West Ham United. West Ham United juga sesekali menyerang dengan beberapa counter attack yang mereka lakukan. Pada dasarnya West Ham sebenarnya tidak bermain cukup baik ya. Karena yang kita tahu West Ham mengandalkan lini tengah dan lini sayap yang sangat cepat. Akan tetapi pada pertandingan tadi malam Carabao Cup di 16 besar, West Ham lebih banyak menunggu. Mungkin ini adalah strategi compact defense yang diberikan oleh David Moyes kepada timnya, sehingga dapat menyulitkan Manchester City. Dan terbukti benar sekali Manchester City kesulitan untuk menghadapi West Ham. Banyak peluang yang diciptakan, mulai dari Cole Palmer yang mampu ke blocking oleh kakinya Areola,
mulai dari John Stones yang mampu ditepis headingannya yang sangat mematikan, dan banyak pemain lainnya yang mampu ditepis atau diblocking oleh lini pertahanan dari West Ham. Tentunya Pep Guardiola tidak patah arah. Mereka mengganti, atau tim ofisial pelatih mengganti beberapa pemain untuk lebih agresif, sehingga Cole Palmer pun diganti oleh Jack Grealish, dan seorang Riyad Mahrez pun diganti oleh Phil Foden, sehingga membuat permainan agak sedikit lebih untuk menyerang. Akan tetapi sekali lagi ini tidak membuat para pemain dari Manchester City mampu untuk menceploskan bola ke gawang dari West Ham United, sehingga West Ham dengan leluasa menjaga pertahanannya dan sesekali melakukan counter attack. Bahkan West Ham itu banyak melakukan tusukan ke lini pertahanan Manchester City ketika City kehilangan bola. Apakah City mengalami deadlock? Ya. Apakah City lini tengahnya buruk? Tidak juga. City lini tengahnya juga baik, akan tetapi sekali lagi defense yang kuat dari West Ham ini membuat dari Manchester City kewalahan untuk menembus pertahanan dari West Ham United. Sebenarnya bisa sekali Manchester City bermain dengan kombinasi di situ ada Kevin De Bruyne, Phil Foden, Jack Grealish maupun Riyad Mahrez saat bersamaan untuk menjaga asa mencetak gol. Akan tetapi Pep Guardiola memberikan kesempatan kepada pemain-pemain semacam Raheem Sterling maupun Cole Palmer untuk memberikan asah di pertandingan kali ini. Namun semuanya tidak berhasil, dan sehingga skor 0-0 mampu bertahan hingga babak pertama dan kedua berakhir. Nah, sesuai dengan regulasi yang ada di Carabao Cup, ketika sudah menghadapi situasi permainan yang imbang atau skor imbang, yaitu harus dilanjutkan dengan penalti. Nah, di sini diuji bagaimana ketangkasan dari seorang kiper maupun penendang dari segi mental, dari segi konsentrasi, fokus, dan staminanya tentunya. Kita tahu bahwa penendang-penendang dari Manchester City, sebut saja di situ ada Gabriel Jesus yang sudah sering nendang sepak penalti, terus Jack Grealish juga, Joao Cancelo juga, Phil Foden juga. Akan tetapi sekali lagi mental, karena di pertandingan terakhir saat penalti pada tadi malam itu di belakang gawang adalah para penonton West Ham United, dan terbukti ketika ada chance dari pendukung dari West Ham United, banyak pemain-pemain seperti Phil Foden yang kurang kuat mentalnya atau agak sedikit terganggu sehingga konsentrasinya untuk menembak bola sehingga tidak tepat sasaran dan melebar. Skor akhir dari titik penalti tersebut adalah 5-3 untuk kemenangan West Ham. Pupus sudah harapan Manchester City untuk membuat rekor 5 kali berturut-turut menang Carabao Cup dan menjuarai Carabao Cup sebanyak 9 kali mengungguli dari Liverpool. Karena di musim ini mereka harus gugur di tangan West Ham. Semuanya tidak ada yang salah, semuanya tidak ada yang dipersalahkan dalam pertandingan kali ini, karena semuanya berjalan dengan sesuai dengan arahan dari Pep Guardiola. Akan tetapi patut diacungi jempol kepada defensif dari West Ham United dan kipernya dari Areola gitu. Terus compact defense ini tentunya akan menjadi momok dari Manchester City, karena Manchester City beberapa kali ketika menghadapi compact defense itu sangat sulit untuk menembusnya. Semoga di pertandingan-pertandingan yang akan datang ketika menghadapi compact defense, Manchester City mampu memanfaatkan para pemainnya dalam mengeksekusi bola sehingga mampu menciptakan gol. Selamat untuk West Ham United, dan jangan putus asa kepada Manchester City karena masih ada banyak piala-piala yang bisa dikejar seperti FA Cup, Liga Inggris maupun Liga Champions nantinya. Mungkin itu saja review Carabao Cups di mana compact defense mampu menelanjangi Manchester City di kandang West Ham United. See you guys.